Nah, ini ada satu tas yang sederhana sebenarnya. Saya pengen lihat setengah jam bisa selesai atau enggak. Ini job nih, job di Upwork ya, bukan bukan saya bikin-bikin sendiri. Jadikan ini sebagai eh, portofolio, paham? Jadi gini teman-teman, bagi yang baru bergabung ya. Jadi di Upwork itu, portofolio itu saya sebut dua ya, ada dua. Eh, tar dulu ya, saya kayaknya masih ada materinya deh. Saya bikin ya, jangan tanpa materi biar. Sebentar, sebentar. Apa ya judulnya? Sebentar, saya lupa lagi. Ah, hmm, eh, sebentar, tar, tar. Nah, ini nih, ada ya. Masih ada ternyata. Tapi oke, masih ada ya. Tapi tahan-tahan. Tapi kalau yang mau ketawa, nanti open mic ya, ketawa aja. Mas Aditya ya, jangan ditahan-tahan kalau sama saya. Oke, saya share screen dulu. Kalau mau ketawa, ketawa aja. Jangan di mute. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan Mas. Siap, makasih banyak Mas Dani. Oke, jadi kita ngebahas tentang portofolio dan yang mau saya tugasin sekarang nih. Harusnya setengah jam selesai deh tugasnya ya. Harus saya tentuin, harus ada target. Oke, jadi pertemuan ini kita ada outputnya juga. Nah, kita berbicara tentang portofolio ya. Gain your portfolio. Yep. Teman-teman semua paham portofolio itu apa ya? Dokumen yang menjelaskan, kalau bahasa umumnya, dokumen yang menjelaskan eh, proses dari sebuah produk yang kita bikin. Ya, ini materi VIP sebenarnya, materi VIP, materi onsite. Nah, definisinya secara umum seperti itu. Definisi yang lain bisa teman-teman temukan, entah itu pakai ChatGPT, entah itu pakai deskripsi per niche mungkin ya. Portofolio bagi desainer apa? Portofolio bagi programmer apa? Portofolio bagi eh, caleg apa? Kan gitu ya. Kan beda. Portofolio caleg apa aja? Banyak ya. Ya gitulah, gitu itu kurang lebih seperti itu. Tergantung niche yang dipakai, ruang lingkupnya di mana. Kalau bagi desainer, eh, portofolio itu dokumen, kurang lebih ya bahasanya, dokumen yang menjelaskan tentang proses eh, sebelum desain itu diciptakan gitu, sampai desain itu selesai gitu. Nah, seperti itu kurang lebih bahasa umumnya. Nah, itu ya. Sebentar saya ini nih. Nah, seperti itu ya. Makanya judulnya ini Gain or Portfolio. Gimana cara ningkatin atau menambahin banyak gitu ya. Gain itu bisa dikatakan menambah banyak, memperbagus gitu ya. Or portofolio kita gitu. Tentunya ke arah yang lebih baik. Tadi portofolio udah saya jelasin, portofolio itu apa. Teman-teman udah paham. Nah, di dalam pengkategorian portofolio ada yang namanya real project ya, real project. Teman-teman paham real project itu apa? Ya, real project itu ya kayak kita pergi ke depan rumah, ada orang punya swalayan, swalayannya bagus, ada pembeli setiap hari dan unik, jualan sayur misalkan, tapi unik jualan sayurnya itu ada khasnya. Misalkan kayak si yang ngejualnya juga nyediain untuk antar jemput, bukan antar jemput, antar antar sayur gitu, misalkan ya. Hadirlah apa namanya, sayur box. Nah, seperti seperti itu. Berawal dari situ, misalkan teman-teman ke depan rumah ada komplek, di komplek itu banyak orang yang punya kucing peliharaan mahal-mahal, anabul mahal, mahal-mahal. Tapi mereka bingung kalau misalkan harus keluar kota titip di mana gitu. Sedangkan kalau mau dititip di eh,
ke kota misalkan ya, jauh lagi harus harus ke kota lah gitu istilahnya. Teman-teman bisa tuh kan bikin aplikasi tempat penitipan anabul, fitur yang uniknya, mungkin tempat penitipan mungkin oke lah biasa, tapi ada fitur unik di mana klien atau pemilik kucing bisa memilih layanan yang dia mau. Misalkan dari pemilihan makanan gitu ya. Kita menyediakan makanan berbeda di aplikasi itu, teman-teman nge-provide tuh makanannya mau apa, mau Whiskas, mau Bolt, mau yang lain gitu ya. Jadi pemilik kucing bisa memilih mengkustomisasi perawatan kucing selama dia pergi keluar kota. Nah, seperti itu. Itu salah satu real project. Ya, memang ada real kasusnya. Atau teman-teman dapat project kecil-kecilan nih, gitu ya, sebagai intern atau sebagai UI designer yang ngebantu ya, support aja gitu. Ya itu juga real project, jelasin aja gitu prosesnya. Nah, ada satu lagi namanya fake project atau sebenarnya bukan fake project ya. Ketawa. Bukan fake project sebenarnya. Ya, bukan fake project. Jadi bahasanya itu exploration. Nah, gitu ya. Bahasa lembutnya seperti itu. Jadi dia itu nggak ada yang nyuruh, tapi dia bikin sendiri supaya dia bisa menunjukkan saya tuh juga udah belajar, ini hasil belajar saya loh, gitu. Nah, dua-duanya ini bisa dipakai. Dua-duanya ini bisa dipakai. Tapi kalau saya tanya, tentunya mana yang lebih kuat? Yang ini, ini lebih kuat. Enggak ya. Tentunya mana sih yang lebih lebih bisa dilihat gitu ya. Dua-duanya juga lebih bisa tergantung dari POV klien sih. Kita subjektif. Tapi kalau memang real project, kalau real project dia kan bisa diakses. Misalkan saya UI design support, UI designer support di Traveloka. Wah, Traveloka apa tuh? Diklik sama klien. Oh, ternyata eh, perusahaan atau Oh, wis balik. ya. Oh, tumben kantor Teo 15 wis balik. Oke, Mas saya takut lihat yang kanan. Ya, Mas, nggak usah ditakut. Tapi jangan di jangan diperhatiin banget, Mas ya. Ini khawatir banget. Ya, jadi gitu ya. eh Subjektif sebenarnya. Mana yang bakal dilihat sama klien. Tapi kalau ini kelebihannya adalah klien bisa akses. Nah, itu. Tapi ada satu lagi. Kalau nggak bisa fake project atau kalau mau memilih daripada fake project, mungkin mending pro bono. Apa sih pro bono? Ya, semuanya kan pada bingung apa tuh Mas pro bono? Apa ya pro bono gitu? Kan bingung ya. Jadi pro bono ini tuh proyek desain yang memang dikerjakan secara sukarela untuk suatu organisasi atau perorangan. Biasanya menerima atau tanpa feedback. Oke, bisa difahami ya. Saya ulang. Proyek desain yang dikerjakan secara sukarela, baik itu untuk organisasi atau perorangan, mendapatkan feedback atau tanpa mendapatkan feedback. Nah, contoh kasusnya, ya kan? Eh, kita datang untuk nawarin langsung proyek. Pak, ini brief saya. Hah, bentar. Saya bikinin website, Pak. Gratis kan? Oke, ya udah. Itu eh, salah satu cara untuk bisa dapetin pro bono ya. Dan sebenarnya pro bono ini jatuhnya lebih ke real project nanti. Karena kalau di slicing, nah kita dapat dapat eh, misalkan dapat poin plus ya. Oh, desain kita di slicing karena memang kita nawarin langsung, kita nawarin misalkan ke orangnya bisa di develop pakai WordPress atau yang lebih simpel dan ada website yang live gitu. Nah, itu kan memang kita nggak bayar ya. Kita nggak dibayar, tapi kita dapetin yang tadinya pro bono jadi real project. Nah, ini lebih mendekati sebenarnya. Ini lebih mendekati ke real project. Nah, atau ini, teman-teman bisa lihat. Looking for UI UX designer. Looking for a designer with Figma experience. Need to be available for discussion UK working hours. Must demonstrate past experience. Must be good in redesign. And this test link for you. Teman-teman dapetin link ini. Setelah itu teman-teman kerjain. Setelah dikerjain, mau lulus, mau dapat job, mau enggak, ya
itu bisa jadi portofolio real asal cantumin screenshotan ini supaya lebih kuat evidence-nya, buktinya. Nah, seperti itu ya. Di sini ada link, di sini ada cukup cukup jelas briefnya, dan ini klien yang tidak memakai AI ya. Ini bahasanya itu memang to the point, dan klien seperti ini tuh cukup cukup meyakinkan meskipun kalau kita lihat high rate-nya cuma 32%. Saya ulang ya, mungkin ada yang nggak ngikutin. Jadi high rate ini sebenarnya kalau bisa itu di angka 70-80%. High rate ini adalah pola klien terhadap freelancer. Seberapa sering klien ini ngobrol dengan freelancer, seberapa banyak ngobrol dengan freelancer, dan seberapa sering nge-hire. Semakin banyak yang dia invite, semakin banyak yang diajak ngobrol, dia PHP-in, semakin kecil high rate-nya. Berbanding lurus dengan berapa banyak dia nge-hire pada akhirnya. Semakin sedikit, bukan semakin sedikit ya, semakin sering dia nge-hire, gitu ya, maka semakin tinggi high rate-nya. Misalkan ada job diposting sama klien, yang di-invite 2 orang misalkan, atau yang ngelamar 2 orang, yang diajak ngobrol cuma 2 orang, di-interviewing ya, kalau teman-teman baca di bawah itu kan ada interviewing, 2 orang, dua-duanya di-hire, gitu ya. High rate-nya pasti 100%. Kenapa? Karena tidak ada PHP di situ. High rate ini jadi bukan pengetahuan, informasi ke kita untuk menebak ya, ini bukan kepastian, tapi menebak pola hire si klien. Kalau high rate-nya rendah, kita apply, bisa jadi yang di interview itu nggak cuma kita, bisa jadi 7 orang nanti. Dan ya kalau kita nggak kuat personal brandingnya, ya kita di skip. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari pola klien ini, eh reviewnya bagus. Kalau review ini sebenarnya sih oke aja, karena review ini kita bisa minta minta review juga ya. Maksudnya klien bisa minta review bagus, freelancer juga bisa minta review yang bagus. Kalau udah job udah selesai, contoh misalkan saya, itu memang lumrah tuh di Upwork. eh, Please give me good feedback because I need for my Upwork profile, misalkan kayak gitu ya. Jadi kita memang perlu, kita nyampein aja gitu, dan kita juga bakal ngelakuin hal yang sama. Biasanya ya ya seadil-adilnya kayak gitu. Kita dapat bintang 5, klien juga dapat bintang 5 dari kita. Karena klien juga butuh bintang 5 juga dari kita. Bintang tuh rating perlu juga jadi dari freelancernya. Kayak gitu. Teman-teman kan sering lihat ya job-job yang diposting ada komentarnya, misalkan ada akun freelancer, udah pernah kerjain project, ada klien feedback, ada feedback dari kita, freelancernya. Kayak gitu ya. Nah itu. Lalu selanjutnya kita lihat tuh, udah berapa banyak job yang diposting, 178. Ini cukup banyak. Member dari 2012 gitu ya. Ini cukup banyak. Spend-nya aja udah $17.000 ya, cukup lah. nggak nggak apa ya, memang nggak terlalu tinggi untuk jangka waktu 2012 ini, nggak terlalu tinggi. 17 ribu nggak terlalu tinggi, kalau 17 ribu. Cuman bisa lah ini untuk di apply, tapi dengan catatan proposal less than 5. Proposal yang masuk itu kurang dari 5. Teman-teman yang pakai subscription di Upwork itu bakalan bisa lihat rate-nya paling tinggi, pertengahan, dan paling rendah. Maksudnya klien nge-charge biaya berapa. Kalau di sini kan fixed price-nya 150. Teman-teman yang pakai subscription di Upwork itu bisa lihat yang paling tinggi nawarin harga berapa, yang pertengahan berapa, yang paling rendah berapa. Nah gitu. Jadi kita bisa lihat strategi untuk apply, untuk nawarin eh, rate-nya berapa, paid rate-nya berapa. Nah gitu. Yap. eh ini kita berbicara tentang eh, profil si klien. Balik lagi ke bagian deskripsi jobnya. Dari sini kita bisa bikin project pro bono. Nah ini. Nih kata kuncinya. This test link for you. Kita ambil ini. Lalu kita Kan kerjakan. ada olinya ya bawahnya. Oh, Ini air apa apa sih? Apa air nih? Kang Basir izin ya, Kang Basir ya. Air. Takutnya kedengar sesuatu yang nggak boleh kami dengar. Tapi kalau nanti kalau mau open mic, kayaknya saya bisa di unmute sendiri ya. Kayaknya bisa. Insya Allah. Nanti silakan. Takut kedengar sesuatu yang nggak boleh dengar, saya nggak enak.
Nah, ini kata kuncinya. Silakan teman-teman akses. Nah, gitu. Lalu jadikan itu sebagai eh, portofolio. Sebutin juga yang tadi, yang ini, ya, gitu. Ini dicantumin. Mungkin nggak harus di platform Behance, tapi teman-teman bisa jelasin nanti di video recording. Kan saya bilang, kalau teman-teman mau hunting job, sediain sat, aduh, satu record meeting, record eh, penjelasan desain teman-teman. Nah, salah satunya masukin ini, gitu, masukin ini. Oh, teman-teman lagi mau bikin ini nih. Jadi klien juga punya gambaran. Oh, dia pernah bikin desain kayak gini dan di itu di-upload dan dia ngedesainnya bagus nih. Udahlah, hire. Kemungkinan bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena kita punya senjata yang memang dibutuhin di medan perang gitu. Jadi istilahnya kayak hmm, klien ini kayak orang yang butuh senjata gitu ya. Dan mereka cari tukang pandai besi yang memang biasa untuk membuat senjata di sini gitu. Ada lapangan, mereka mau perang. Saya mau cari dulu, kliennya bilang saya mau cari dulu orang yang bisa ngebikin pedangnya. Ya, mereka mau nyari yang orang-orang yang biasa untuk bikin perang atau orang-orang pandai besi yang bukan bikin senjata untuk perang. Misalkan hanya untuk kebutuhan dapur. Ya pasti mereka cari yang pandai besi yang memang keahliannya dibikin membuat alat-alat atau senjata-senjata untuk perang kan seperti itu. Nah, ini lebih 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 strike lagi to the point. Lebih dapat lagi. Gitu ya. Misalkan ini hasilnya gitu. Ya, jelasin tuh. Ini ke klien nanti jelasin deskripsinya apa. Saya disuruh begini begini. Progresnya gimana? Lalu apa sih problem yang dihadapi? Nanti dijelasin aja ngomong gitu ya. Jangan bukan bukan jangan. Kalau diupload ke Behance itu kita khawatirnya kita nge-spill boleh aja sih. Kalau di enggak deh, kalau ada aset nggak boleh. Lebih baik di record aja gitu. Lebih baik di record, tapi untuk hasil projectnya diupload di Behance. Cuman yang maksud saya gini, yang ada bukti screenshotannya dibahas di eh, Zoom, di Zoom, di record record video. Nah, gitu. Jelasin deskripsi jobnya apa. Progres teman-teman bikinnya gimana. Problem yang dihadapi. Terus cara menyelesaikan problemnya gimana. Lalu buat kesimpulan singkat aja, singkat aja. Mungkin sekitar 10 atau 15 detik gitu. Nah, kalau misalkan apa teman-teman udah bikin yang sampai sini, ya teman-teman udah apa ya, udah oh klien juga menilai, oh dia membuat sesuatu nggak sekedar aja gitu. Ada memang ada proses mini research lah kita bilang seperti itu. Hasil riset kecil-kecilan seperti itu. Kenapa nih nggak mau maju? Sebentar, sebentar. Jadi harus ada ngejelasin progres, eh, problem, problem solving, sama conclusion ya, kesimpulannya. Nah, selanjutnya saya juga menyertakan beberapa tips ya. Eh, Pahami klien. Jadi dari brief itu pahami klien, belajar memahami klien maksud saya gitu ya. Oh, kliennya minta minta begini begini begini, difahami aja. Meskipun ya kita nggak dapat feedback. Lalu perfeksionis itu bagus, tapi diatur. Perfeksionis itu bagus, tapi diatur. Jangan sampai gara-gara perfeksionis tidak ada output yang dihasilkan. Wah, saya nggak bagus nih. Wah, saya pengen lebih bagus lagi nih. Ya, bagus, itu bagus. Tapi nggak ada yang betul-betul sempurna 100% itu nggak ada. Nggak ada desain yang selesai tanpa seumur hidup ya. Tidak ada desainer, saya pengen tahu sih kalau ada desainer seumur hidup yang tidak pernah direvisi desain satu pun. Kayaknya nggak ada.
Maksud saya adalah pasti direvisi teman-teman. Teman-teman bikin skripsi aja, kata dosen pembimbing, ini udah oke, udah bisa naik sidang. Pas sidang, dosen penguji satu bilang begini, penguji dua bilang begini. Pada akhirnya, kalau kita mencari kesempurnaan, kesempurnaan di mata setiap orang itu berbeda-beda. Namun, ketika kita berbicara masalah desain, teman-teman ngedesain, yakin aja ini pasti direvisi, tapi teman-teman udah semaksimal mungkin. Bikin aja semaksimal mungkin, kalau ada revisi, itu urusan nanti. Itu aja, pegang itu aja. Jangan terlalu takut, ini jelek nih. Enggak, kirim aja dulu. Nanti pun pasti dikasih feedback. Oh, ini harus diganti. Ya udah, tinggal kita ganti. Ini harus diperbaiki, urutannya harus begini, harus ada interaksi di sini, harus ada button hover di sini misalkan. Colong buat button hover. Saya pengen lihat buttonnya kalau di hover gimana, kalau diklik gimana, misalkan seperti itu. Ya udah, tinggal bikin, sesimpel itu. Ya, jadi fokus ke solusi. Kalau hadapin masalah kayak gitu, fokus ke solusi, solusi bukan fokus ke problem. Lalu setelah itu cerewet sama yang udah berpengalaman. Maksudnya belajar kayak tadi saya bilang di awal, jadi gelas kosong gitu ya. Jadi tanya-tanya gitu, tapi tetap harus pakai adab ya, harus ada adab gitu tanyanya. Jangan kita lihat ada UX designer profesional di Instagram, tiba-tiba, Mas, tolong review portofolio saya. Jadi nggak bisa seperti itu. Dia harus ada. Kalau kalau kenal dekat nggak masalah ya. Tapi kalau yang kita nggak kenal, ya ada step-stepnya. Mungkin kita bisa komen dulu, like dulu. Setelah itu, Mas, saya eh, follower Masnya, boleh nggak Mas minta tolong 1 menit aja, meskipun scanning cepat, Mas lihat desain saya bagus nggak Mas? Atau gimana bahasanya gitu, ya. Oke, nggak mau maju ya. Yap, itu aja mungkin dari saya. Ini kok nggak mau maju ya? Nggak dipasang. Itu aja mungkin dari saya. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan diajukan aja, bebas mengenai ini. Kalau nggak ada, saya kasih tugasnya. Saya harap 30 menit sudah selesai ya. Saya harap 30 menit sudah selesai. Saya tunggu 1 menit mungkin kalau ada pertanyaan. Silahkan. Kalau ada yang mau minum, minum. Kalau ada yang mau makan, makan. Kalau ada yang mau selonjoran, selonjoran. Sama saya santai aja. Yang penting teman-teman dapat eh, sedikit ilmu yang saya bagi ya. Mudah-mudahan sih meskipun sedikit berkah lah gitu. Amin. Oke, ada pertanyaan nih dari Mas Mas kita nih, Mas Aditya. Silahkan Mas Aditya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi eh wabarakatuh. mau tanya ini kan perspektif dari tadi yang tentang memahami klien gitu ya. Nanti ketika eh, kita udah hunting job nih, terus kita dapet, itu menurut Mas Rizky, misalkan dari briefnya klien sendiri itu nggak kurang jelas gitu loh, nggak spesifik gitu ya Mas ya. Itu lebih baik kita terus bertanya, maksudnya bawel gitu ya, cerewet, tanya terus detail dari keinginannya itu seperti apa, ataukah kita langsung eksekusi gitu. Jadi menurut ya sepemahaman kita aja gitu. Jadi walaupun itu nggak jelas, kita yang eksekusi sendiri akhirnya dengan asumsi kita gitu. Misalkan, oh ini sepertinya dibikin seperti ini, dibikin seperti ini gitu. Baru kita ajukan ke kliennya. Itu gimana Mas? Nice, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat berkelas seperti orangnya ya, Masya Allah. Jadi bagaimana kalau misalkan kita masih gak paham atau belum lengkap dari briefnya, apakah kita nanya terus sama klien atau kita nebak-nebak aja? Jawaban singkatnya tanya. Jawaban yang lebih terstrukturnya, persiapkan pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya gimana? Selesaikan dulu per section. Jangan loncat-loncat, Mas. Audit betul-betul, riset betul-betul mana sih yang kalau saya tanyain, ini tuh satu kotak gitu. Baru setelah itu saya lanjut ke kotak selanjutnya. Satu kotak ini harus selesai dulu nih, yang saya bingung. Jangan nanyanya nyicil. Jadi kalau nanya nyicil ya cerewet juga jadinya. Bisa jadi ilfil, tapi bisa jadi excited kliennya. Gitu. Tapi pastiin dulu nih, misalkan Mas lagi disuruh bikin landing page. Mas masih belum jelas nih sitemap atau information arsitektur di bagian navbar sama hero section.
Nah, terus Mas lihat lagi di bagian offering, misalkan setelah itu ada section partner, ada section about us, ada section fitur, ada section CTA lagi, terus ada section selanjutnya sampai ke footer. Nah, Mas nggak selesai tuh nge-research atau nge-audit ketidakjelasan yang ada di navbar sama di hero. Tiba-tiba nanya lagi ke bagian yang section ke testimoni, misalkan kalau loncat jauh. Nah, itu nggak terstruktur. Selain kita kerjanya bakalan susah, klien juga bingung nih kemana. Ini, kalau kliennya udah terbiasa, Mas ya, ini kenapa desainer nih nanyanya loncat-loncat gitu. Maka lebih bagus tanyakan, tapi tanyakan dengan terstruktur. Mas pastikan dulu di bagian navbar misalkan atau di hero yang nggak jelasnya apa, yang kurang jelasnya apa, yang saya butuhin apa. Itu baru tanyain. Setelah itu baru lanjut ke section selanjutnya. Desain aja dulu. Setelah itu saya lanjut section selanjutnya. Seperti itu. Nah, itu lebih baik daripada tidak bertanya atau nebak-nebak. Itu sih, Mas. Mudah-mudahan menjawab ya. Dan setelah dapat jawaban, kunci jawabannya. Diulang lagi. Oke, so you need information architecture at apa di navbar navbar this jelasin aja. Ini dan ini. Am I right? Misalkan, oh ya, nice, great. Berarti udah oke, kunci, sepakati. Baru lanjut lagi. Nah, gitu. Bisa difahami ya? Oke, siap, Mas. Berarti eh, kita memang eh, punya ini dulu ya, berarti kayak semacam kayak pertanyaan yang akan kita tanyakan secara umum dulu gitu ya, Iya. terkait dengan desain briefnya gitu. Jadi ketika ada brief yang nggak jelas, kita ada punya pertanyaan dulu. Nanti itu bisa dipakai untuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya begitu ya. Iya. Jadi bukan bukan yang oh kita selesaikan ini satu kotak tadi, terus nanti ada pertanyaan lagi, tanya lagi, ada pertanyaan lagi, tanya lagi. Nggak seperti itu Mas ya. Eh, maksud saya adalah, Mas bingung, misalkan ini masih di brief nih ya, masih di brief. Oh, di Mm-mm. brief ini Mm. yang nggak kebayang sama Mas, misalkan di bagian A, ada 3 bagian A, B, C. Yang nggak paham tuh A sama C. Pastiin, misalkan di Navbar sama Hero ya, pastiin brief yang menjelaskan Navbar dan Hero tuh udah tuntas yang Mas nggak paham. Mm. Baru tanya ke bagian yang lain. Nah, sebelum tanya ke bagian yang lain, buat dulu kesepakatan sama si klien. Oke, berarti maksud kamu adalah begini, begini, begini di bagian Akbar. Dan di bagian Hero, kamu begini, pengennya begini, begini, begini. Apakah itu sudah oke? Iya, saya pengen seperti itu. Klien kan udah nge-approve. Baru dikunci Mm. setelah eksekusi. Iya, iya, iya. Paham ya? Oh iya, iya. Oke, Mas. Penting banget untuk kita eh memvalidasi lah. Kita bilang validasi ke klien. Apakah ini yang seperti inikah yang kamu minta misalkan? Ya oke gitu. Tapi kalau memang kita udah yakin dengan briefnya, itu sebenarnya nanti jalannya. Kalau briefnya jelas, terus kita juga udah punya sense, itu lebih mudah biasanya. Nah, seperti itu. Iya, benar, Mas. Kalau nggak jelas tuh kadang capek sendiri. Iya, oke ya, aman ya. Oke, aman. Makasih, Mas. Oke, siap. Oke, kita langsung latihan aja, dan mudah-mudahan latihan ini bisa jadi portofolio. Saya yakin bisa sih, kenapa nggak bisa ya. Di sini ada brief, saya akan drop di chat Zoom aja. Kayaknya nggak usah di luar. Biar teman-teman yang nggak ikut nanti terkejut, apalagi nih kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, nanti paling tanya, kalau tanya tinggal dikerjain gitu. Kelihatan banget kalau yang semangat sama yang sibuk sama yang cari waktu kosong aja, itu beda tuh. Yang sibuk ngurus keluarga, ngurus dagangan, ngurus usaha, kelihatan dengan yang memang ya sekedar aja gitu. Apalagi yang rajin, itu beda. Bisa nggak ya? Oh, bisa deh. Nah, silahkan dicek tuh di chat Zoom. Saya kasih waktu 3 menit untuk memahami. Satu lagi belum tuh. Bentar. Apa nih belum? Ah, udah.
Saya kasih waktu 3 menit untuk memahami tugasnya. Yang bisa lihat, tolong dikasih reaction dok. Bisa dilihat nggak? Biar saya tahu kalau filenya bisa. Oke, bisa ya. Silakan dibaca tuh. Saya nggak menjelaskan ya, karena cukup singkat penjelasannya itu cukup. Atau saya di sini aja nggak apa-apa. Saya buat buka di share screen juga, biar teman-teman juga bisa lihat. Ini cukup cukup simpel dan cukup mudah kalau teman-teman mau bikin. Mana? Ya, bisa dipahami ya. Oke, saya kasih waktu 3 menit, 1 menit lagi kurang lebih, 2 menit kurang lebih. Setelah itu teman-teman silahkan bikin desainnya. Saya kasih waktu sampai 21:22 lah. Berarti ada sekitar waktu 20 menit. Semampunya teman-teman aja nggak apa-apa. Di sini kan tertulis ya, should be exportable so they can overlay a video. Ini opsi aja. Kalau teman-teman bisa bikin, silahkan. Kalau nggak usah. Sampai ke desainnya aja yang bisa dibikin interaksinya. Sudah bisa dimulai sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang mau mulai ngedesain, silahkan. Ada 20 menit. Simple aja ya. Nggak fokus. Kita fokus ke pemahaman briefnya aja. Kalau ke desain, itu jadi nomor dua. Fokus memahami briefnya aja. Harus paham nih. Ini job $47 sekitar 900, 47. Berarti berapa ya? Dengan dolar sekarang. Mana? Chrome 47. 47 USD. 730. Tadi saya mau bilang 800. 730.000. Itu aja 730 di 730.000. Ayo, bisa, saya yakin bisa, teman-teman. Mas Bagas masih takut nggak ya lihatnya? Kang Basir, gambar pertama ada. Jadi kedua, gambar pertama, ini aset yang dicontohkan sama si kliennya. Jadi kurang lebih nanti bakalan seperti ini, gitu, Kang Basir. Dipahami deskripsi jobnya, nanti pasti paham. Ini kan di bawah ada attachment. Attachment ini ya ini yang aset yang saya kirim tadi di Zoom, chat Zoom ya, yang ada watch is 10 YouTube videos. Nah, itu aset yang dimaksudkan sama si klien di deskripsi job ini. Kita fokus ke pemahaman briefnya, bukan ke UI-nya ya, biar nggak terlalu lama. Eksekusi sesuai pemahaman brief, teman-teman. Jangan terlalu fokus di UI-nya. Oke, ini bagus, high rate-nya 69. Eh, Hourly-nya itu memang kayaknya sering hire orang-orang Asia ya. Rata-rata $10. Bagus nih, klien ini bagus.
Oke, saya nggak ganggu. Silakan di desain 2200 nanti saya eh, open mic lagi. Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Ada 20 menit silakan. Simple sebenarnya. eh saya nggak open discuss, tapi saya sangat mau open discuss antara teman-teman. Silakan kerjakan bareng-bareng. Tapi jangan tanya saya, tanya teman-temannya yang lain ya. Kalau ada yang nggak paham, silakan diskusi. Yuk saling mengenal kita. Jangan saya aja yang ngomong. Jangan saya aja yang terus-terusan ini apa namanya eh memberikan solusi. Bisa jadi solusi dari teman-teman yang lain lebih bagus. Misalnya dari teman-teman yang ngedengar bisa jadi lebih bagus. Silakan. Saya persilahkan untuk open diskusi. Jadi kayak saya ngasih ulangan, silakan diskusi bebas. Kayak kayak di zaman sekolah ya dulu. Asalkan jangan ribut. Enggak, bebas, bebas. Diskusi ya kalau ada yang nggak paham. Jangan tanya sih saya, silakan tanya ke temannya masing-masing. Selesaiin masalahnya bareng-bareng, coba. Tapi mungkin UI-nya nanti berbeda kan, tapi silakan selesaikan masalahnya masing-masing. Masalahnya bareng-bareng. Oke, saya close mic. Teman-teman, silakan diskusi kalau ada yang nggak paham. Diskusi kalau ada yang mau didiskusikan.
Eh, Oke, saya nunggu dari tadi tapi nggak ada nggak ada terbuka diskusi ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin udah bisa semuanya. Oke, oke Mas Bagas, makasih banyak. Saya kira Mas Bagas lagi kerja juga. Makasih banyak Mas Bagas. Cepet ya, 10 menit. Wah, keren, keren. Memang berkelas. Insya Allah. Oke, mungkin kita mulai dari Mas Bagas lah. Mas Bagas nih. Silakan Mas, mungkin nggak dikirim. Coba screen share aja Mas. Dijelasin dulu deskripsi dari yang Mas pahamin, dari jobnya. Baru Mas, ya, ya, sambil lihatin desainnya Mas. Atau Mas Bagas sudah tidur? Oke, silakan. Share screen ya, Mas? Ya, saya screen. Bisa? Enggak? Atau saya aja? Mana sih share screen-nya? Oh, ini ya. Wait. Ah, bener gak nih? Coba jelasin Mas dari yang Mas pahami dari briefnya. Wih, udah UI3 ya. Keren, keren, keren. Iya nih, Mas. UI3. Tapi sama aja kok, Mas. Fiturnya nggak ada yang nambah. Cuma Kecuali beda, UI iya, cuma beda tata letaknya aja. sama Sama slider. aja. Oke, lanjut Mas, silakan. Kalau dari briefnya, dia minta button ketika diklik, Mm-mm. nampilin animasi kliknya, Mm. habis nampilin animasi kliknya, terus leaving the screen. Jadi buttonnya hilang kan. Terus Nice, ada emojinya muncul kayak gitu. nice. Ini enggak ya, Mas? Ya, boleh nggak apa. Should be exportable so they can upload a video. Ini saya bikin dua option. Mm. Yang satu, yang satu kayak gini. Kalau diklik, Mm-mm. terus dia hilang. Mm. Sama yang dua kayak gini. Tetap dia, jadi dia berubah jadi emoji. Kita diklik, udah berubah jadi emoji gitu tadi. Kalau Oh, dari pemahaman saya kayak cuma kayak gitu. Atau ini semuanya jadi emoji. tapi nggak hilang gitu ya. Tapi nggak hilang. Oke, nice. Oke, nice, bagus banget. Oke, sebelum saya bahas ya karena Mas Bagas sudah cukup paham, udah sangat paham malahan. Saya loncat ke yang teman-teman lain. Makasih banyak Mas Bagas ya. Nice, makasih banyak. Nanti jangan ditutup deh, jangan ditutup saya screen-nya. Jangan ditutup. Oke, Hmm. Mas siapa ya? Mas Pambudi deh, Mas Pambudi, silakan. Oh, boleh, Mas Pambudi setelah itu Mas Adlin, silakan. Saya nggak share screen-nya nggak usah ditutup dulu, Mas. Gak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Iya. Ya nanti teman-teman bisa lihat. Oke. Mohon maaf Mas, saya belum selesai tepat waktu soal tadi ada distraksi. Oh iya iya oke oke. Mas Adin berarti aman aman. Mas Mas Adin silakan. Makasih banyak nih Mas Adin udah jadi volunteer nih. Keren keren. Ya, Mas. Silakan Coba. silakan. Tapi jangan kaget sama ikonnya ya, Mas. Jangan-jangan yang tadi lagi di screenshot ya. Bentar, saya Ya. share screen dulu. Oh, ntar dulu Mas Bagas, ini cuma Figma aja atau mau kerja lagi? Dihapus juga boleh Mas. Gak apa ditutup aja screennya gak apa-apa Mas. Ya. Lagi kerja ya. Kita. Kelas aja Mas. Aman aman aman. Salah. Oke, thank you, Mas. Salah. Oke. Udah Coba kelihatan belum ya, Mas? kelihatan aman aman. Eh, bentar. Kelihatannya yang... Oh, ini ya. Ini sih, saya klik. Terus... ini mulai dari mana? Sorry. Dari pemahamannya dulu. Deskripsikan. Oke, oke. Sorry, sorry. Saya Mana nggak ada Mas? Ya, ya, saya ini sebentar. Oh. Eh, Sebentar. Iya, oke. Jadi kalau pemahaman saya sih kurang lebih sama ya. Jadi
ketika diklik dia minta ada perbedaannya. We need to simulate the button. Jadi ketika diklik ada perbedaan dengan sebelum diklik, dan Mm-mm. setelah beberapa detik ada animasi yang keluar. Yes. Dan kalau saya agak berbedanya itu eh, button leaving the screen. Jadi Hmm. semuanya hilang dan cuma emoji Siap. kalau saya. Oke. Oh, nah kayak apa hasilnya? Ini sih. Jadi ini more-nya yang diklik. Nah, kelihatan nggak Mas? Nice kelihatan. Nah, gitu. Jadi ini diklik Oke. hijau terus after delay setengah detik kalau nggak salah, 500 milisecond terus ganti ini Putri Duyung. Mm-mm. Seksi sekali. Gitu, Mas. Sip. Oke. Nice. Eh, mungkin satu lagi aja, satu orang lagi. Silakan ada yang mau jadi volunteer. Satu lagi aja. Atau saya tunjuk nih. Oke. Saya tunjuk ya. Mas Mas Adit lah, Mas Aditya lah. Mas Aditya tidur, Mas. Halo Mas. Halo, silahkan. Oke, oke. Bentar, Mas. Cuman aku juga masih ada kendala ini Mas, nggak apa-apa ya. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya udah paham sih maksudnya tuh apa, karena kan dari dari apa desain briefnya kan, jadi dia minta eh, ketika diklik Hmm, terus si warnanya ini kan berubah karena kan clicked ya. Jadi terus habis itu si button ini turun ke bawah, hilang dari layar, terus diganti sama si tombol ini. Nah ini saya tuh bingungnya tuh gimana caranya bikin ini tadi tuh turun ke bawah, terus diganti sama yang ini gitu. Gimana gimana? Gimana caranya? Iya si tombol ini diklik, jadi dari layar itu, dari layar Hmm, dia itu slide out, terus diganti sama yang ini, jadi ini slide in ke atas gitu. Dari tadi tuh ngumpuk di situ, Oke, oke. tapi Ada yang udah bisa ya jawab? pengalamannya gitu. Oke, siap, nice, bagus. Ini kebetulan pas banget nih. Ada yang bisa jawab gimana caranya supaya bisa slide in? Jadi munculin yang jempolnya. Ada yang bisa jawab? Pakai apa? Ada tuh di Notion. Saya buat di Notion. Caranya gimana? Salah satu caranya ya, salah satu caranya. Sementara ini sendiri kan ada animasinya sendiri ya, saya bikin komponen gini kan Mas. Nah Yes. terus biar klik terus, nah itu tadi itu loh, Nah, slide in, oke, saya paham. letaknya di situ. Ada yang bisa jelasin caranya gimana? Ada di materi Notion tuh. Saya drop. Paralak itu saya. Nice, parallax. Kalau mau dibuat Hmm. seperti itu berarti parallax. Berarti si jempolnya ini harus ada di frame MacBook juga, hanya saja di bawah. Nanti di klip konten. Oh iya. Ah, gitu si jempolnya ini. Nanti di frame yang kedua, yang si watches-nya ini, buttonnya ini dikeatasin, dimunculin yang si jempolnya. Nice, bagus Hmm. Mas Faris, Iya, mantap. iya, iya. Oke, teman-teman, itu desain sebagus mungkin. Cuman kalau boleh Mas Bagas boleh share screen Mas. Sekali aja Mas, sekali lagi yang jobnya tadi saya mau jelasin sedikit aja. Oh, Setelah itu bisa di bisa close bisa. dulu. Maaf ya. Gak apa-apa Mas, gak mana tahu ini. Oke, keren banget ya Mas Bagas cepat mengerjainnya. Masya Allah. Kelihatan nggak Mas Mas? Oke, kelihatan. Teman-teman kita pindah saya bisa share screen juga ya ngejelasin. Oh bisa ya. Nih lihat share screen saya aja. Sebentar. Oh, saya nggak bisa nge-share screennya teman-teman.
Bisa nggak? Oh bisa ya. Sebentar, saya tanya dulu. Ini teman-teman lihat apa nih? Lihat, Upload, Mas. bukan share screen Mas Bagas ya? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Oh ya bisa. Nggak apa-apa deh. Gini, saya arahin aja. Teman-teman lihat share screen-nya Mas Bagas. Kalau dari deskripsi yang jelasin Mas Bagas, itu artinya adalah yang hilang buttonnya adalah more-nya aja, di bagian yang misalkan yang dikliknya aja. Baru muncul nanti emojinya gitu ya. Nah, opsi yang dilakukan sama Mas Bagas nih yang bakalan saya lakukan juga sebenarnya. Kalau saya disuruh ngedesain, saya akan masukin opsi Mas Bagas ini. Itu yang saya kebayang. Lalu setelah itu kita pindah ke screen Mas Adin. Opsi kedua saya adalah ini. Jadi ketika buttonnya diklik, dia akan eh, popping gitu ya, muncul gitu. Tapi bukan ke samping sliding. Teman-teman bisa pernah pernah ngeakses apa ya? Situs eh, apa ya? Situs yang dia itu buttonnya muncul, emojinya dissolve, tapi dia muncul lagi. Udah dulu, saya jelasin gini. Si buttonnya nge-dissolve, dissolve tuh kayak menghilang perlahan, tapi nggak pelan kali, misalnya menghilang pudar, terus tiba-tiba muncul icon, muncul emoji animasi yang itu tuh, yang berhasil itu. Saya mungkin munculnya bakalan seperti itu, bukan di sliding. Tapi termasuk dengan yang dijelasin sama Mas Adin ini, saya juga bakalan bikin dua opsi. Nah, kalau di Mas Aditya, nah kalau di Mas Aditya, mungkin di di apa di animasinya mungkin saya akan pilih yang kayak gini, bukan yang dipilih sama Mas Adin. Meskipun secara interaksinya ya seperti itu, tapi bukan bukan sliding ya, pop up, lebih ke pop up saya munculnya. Kalau saya desainkan mungkin seperti itu. Apakah saya Berarti menyalahkan pakainya yang desain dan overlay itu ya, Mas? overlay? Hmm, Animasinya yang keluar gitu kayak kalau hmm, kita ngeklik home terus dia pop up gitu ya. ya, paling nanti tergantung, ya betul. Paling nanti tergantung apakah mau animasinya itu checklist. Kalau animasi checklist, dia biasanya ada bounce-nya. Tergantung animasi yang dipakai juga. Nah, gitu. Ilustrasi yang dipakai ya, bukan? Iya, animasi atau ilustrasi yang dipakai. Kalau checklist mungkin akan sedikit bounce. Ya, itu kan kembali ke UI-nya. Tapi secara pemahamannya, ini tiga-tiganya bakalan saya lakuin nih. Tiga-tiganya. Yang dilakukan sama Mas Bagas. Oke, belum lagi cepet ya ngerjainnya Mas Bagas. 10 menit selesai. Keren nih. Udah ada komponennya juga. Mas Adit pun sama. Sesuai maksud saya. Justru saya mikirnya ini yang pertama akan saya desain, baru setelah itu milik Mas Bagas. Nah, kalau dari desain Mas, ntar dulu, kalau lama nih. Kalau dari desain Mas Adit, mungkin pemilihan ikonnya atau emojinya, saya akan pilih seperti yang Mas Adit bikin. Mas Aditya bikin. Nice. Nah, ini teman-teman. Ini masih desain-desain yang ringan ya. Oke, silakan Mas-masnya udah bisa di close. Udah bisa di close. Sebenarnya oke, sebenarnya bisa ditarik ya. Jadi tab di Figma itu kayak tab di browser bisa ditarik jadi muncul dua Figma nanti gitu. Sekadar informasi aja. Kayak di browser sama sama gitu ya. Jadi bisa muncul dua tab, yang satu muncul sendiri Windows, yang satu muncul dari sendiri Windows. Misalnya jendela, jendela Figma ada dua jadinya gitu. Jadi nggak sekedar tab aja. Nah, terima kasih banyak dan teman-teman juga yang nggak saya review, saya yakin teman-teman udah paham. Cuman karena biar waktunya nggak terlalu lama. Nah, yang tadi desain sama teman-teman kita itu semuanya saya kepikiran. Yang pertama justru yang Mas Adin dulu. Setelah itu dari dari apa? Dari opsinya baru saya pilih yang Mas Bagus. Saya bakalan desain kayak Mas Bagus buat tadi. Dan pemilihan ikonnya cocok Mas Bagus. Mas Bagus, Mas Bagas. Kayak yes, oke gitu ya. Bagus. Lalu setelahnya mungkin saya bakalan eksplorasi animasi kayak Mas Aditya bikin. Jadi emojinya, ilustrasinya mungkin eh, le- tidak seperti Mas Adin, tapi lebih seperti ke Mas Bagas atau ke Mas Aditya gitu. Tapi tiga-tiganya udah betul, pemahamannya udah benar. Gitu. Kalau saya POV sebagai klien, saya akan pertimbangkan tiga-tiganya. Paling nanti saya pertimbangkan UI-nya pada akhirnya seperti itu. Karena sebenarnya udah cukup memahami. Nah, gitu. Kalau saya, misalkan saya yang punya job ya, meskipun bukan saya yang punya job, tapi kalau saya yang punya job, terus saya buat job seperti itu,
Nah, alhamdulillah dapat $47. 700.000. Berapa connect yang kalau habis? 8 connect. 8 connect berarti sekitar berapa ya? 8 connect tuh tergantung ya. 8 connect tuh sekitar 25.000 atau 30.000 berarti kalau dirupiahkan 30.000 700 berapa tadi? 700 berapa tadi saya bilang? Kalau dengan USD sekarang itu $47, 730 ya 700.000 lah bersihnya. Oh, dipotong Upwork lagi ya. Dipotong Upwork, dipotong Connect berarti $10, 630.000 dapatnya kurang lebih. Ya, 630.000. Ya lumayan ya, 630.000 job seperti itu aja. Yap, jadi semangat, stay positif. Coba kita kalau ketemu lagi nanti kita akan bahas hal job-job yang seperti ini di Upwork dan jadikan portofolio untuk personal branding. Jadi kan ini pro bono ya, silakan dikumpulin satu project atau satu canvas, beberapa page, kumpulin aja setiap nanti saya bikin tes kayak gini, jadiin sebagai portofolio bahwasanya, oh ya teman-teman udah ngerjain project ini, jelasin ke klien. I've done this project in Upwork, but uh, I can take this project personally, not I'm not doing some, I'm not uh, apa I'm not apa saya nggak diberikan feedback, saya nggak dikasih apa-apa sih. This is just pro bono project gitu. But you can see my design process. Gitu. I start in begini, 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 and then ini. So the conclusion is begini, 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 kayak gitu. Jelasin 15 detik aja nggak usah panjang-panjang. Udah selesai. Gitu. Jadi klien juga bisa lihat, oh dia ambil project berdasarkan dari di Upwork. Gitu. Kita pun nyari freelancer yang memang ngerjain project di Upwork gitu. Kliennya mungkin kurang lebih akan bilang seperti itu. Nah, nice, itu aja mungkin dari saya teman-teman karena saya yakin di bagian Jawa Timur itu udah malam banget. Saya akhiri sampai sini aja. Saya persilakan mungkin kalau ada yang mau ditanyain 1 atau 2 pertanyaan aja sebelum saya akhiri. Ada 1 menit, 22:20. Kalau nggak ada, kita close. Oke, Mas Doni, silakan Mas Doni. Mas Doni udah duluan ya, ada on duty, lagi onsite keren-keren. Aduh, Insya Allah. Kayak gini lah kita, saya yang bikin semangat itu teman-teman yang memang sesibuk apapun tetap meeting dengan saya itu ya terharu lah, terharu. Terima kasih banyak untuk buat teman-teman yang udah ngorbanin waktu. Oke, mudah-mudahan semuanya di sini dapat job sesegera mungkin, tetap semangat, tetap stay positif, tetap cari waktu istirahat, jangan sampai demotivasi, yakin semoga teman-teman di sini bisa cepat hunting job, cepat tembus job juga. Nikmati prosesnya ya, nikmati prosesnya. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua dan teman-teman diberikan kemudahan untuk ngerjain project dan ngerjain tas-tas yang diberikan sama klien nantinya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya tutup pertemuan malam ini biar tidak terlalu malam. Saya tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Mas Faris, Mas Kunto, Mas Anto, Mas Kang Sena, Mas Aditya, Mas Bagas, Mas Adin, Mas Dudu Widodo, Mas Pambudi, Kang Basir juga terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kemudahan di dalam segala urusan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silakan kalau mau live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih sama-sama, Mas Mas. Bagas. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Kang warahmatullahi Ya, Rizky Mas Aditya. wabarakatuh. inspirasinya. Siap. Ya, Kang Sena, mantap. Siap, makasih banyak Mas Adit, Mas Bagas semuanya. Yap, Mas Adin, saya izin live ya. Assalamualaikum.